Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Marindi dengan NIM 1930202241, kelas PAI 7 2019 dengan mata kuliah Pengembangan Media dan Sumber Belajar dengan dosen pembimbing Bapak Muhammad Zulfikar MPD. Saya akan menyampaikan materi saya yang pertama, konsep dasar teknologi dalam pendidik. Ada dua pendekatan dalam memberikan pengertian teknologi pembelajaran. Yang pertama, perangkat keras. Esensi teknologi pendidikan tertuju pada penggunaan peralatan itu sendiri yang biasa disebut dengan media pendidikan, yakni seperangkat alat bantu yang digunakan oleh pendidik dalam rangka berinteraksi dengan peserta didik yang wujud konkretnya seperti TV, komputer, radio, podcast, YouTube, dan lain-lain. Yang kedua, perangkat lunak. Menurut pendekatan ini, teknologi merupakan prinsip ilmiah dalam memecahkan masalah. Prinsip ilmiah yaitu sistematis, objektif, kritis, dan logis, rasional dalam merancang, melaksanakan, dan menilai keseluruhan proses pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan. Prinsip-prinsip dalam teknologi pendidikan. Yang pertama, berorientasi pada si belajar. Yang kedua, menggunakan pendekatan sistem. Dan yang ketiga, pemanfaatan sumber belajar secara luas dan maksimal. Materi yang kedua, teknologi sebagai sebuah pendekatan dalam problematika pendidikan. Teknologi pendidikan adalah sebagai pegangan atau pelaksanaan pendidikan secara sistematis menurut sistem tertentu. Masalah problem pendidikan. Yang pertama itu adalah masalah fundamental, yang artinya dari kesatuan sistem itu adalah suatu cara yang disusun secara makro dari tingkat perencanaan hingga implementasinya ke arah tujuan pendidikan yang diharapkan. Dari sinilah tergambarlah bagaimana sesungguhnya pendidikan itu sendiri melahirkan anak didik yang cerdas dan bermoral adalah suatu kemestian. Yang kedua, masalah anggaran pendidikan. Anggaran pendidikan merupakan peran penting untuk bisa tercapainya cita-cita atau tujuan pendidikan. Anggaran pendidikan sangat berpengaruh dalam proses penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas dan bermoral, dan termasuk juga profesionalisme guru. Yang ketiga, masalah kompetensi guru. Persoalan guru memang tak hanya menyangkut dengan kesejahteraannya saja, tetapi juga mengenai kompetensi seorang guru yang akan membawa dampak terhadap hasil proses pendidikan. Kemudian, masalah sarana dan prasarana pendidikan. Lemahnya mutu pendidikan di negara Indonesia juga didasari oleh kurangnya sarana dan prasarana. Persoalan buku umpamanya yang akhir ini menjadi beban dari siswa atau pelajar. Dan yang kelima, pengelolaan dan efisiensi. Solusi terhadap problem pendidikan. Berbagai usaha dan inovasi telah dilakukan untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional, antara lain melalui penyempurnaan kurikulum, pengadaan buku dan alat pengajaran, perbaikan sarana dan prasarana pendidikan, peningkatan kompetensi guru, manajemen mutu sekolah, dan menyiapkan sekolah unggul. Yang ketiga, teknologi informasi dan komunikasi dalam pendidikan. Teknologi informasi dan komunikasi mengandung artian yaitu segala kegiatan yang terkait dengan pemrosesan manipulasi, pengelolaan, dan pemindahan informasi antar media. Teknologi informasi dan komunikasi merupakan peralatan elektronika yang terdiri dari perangkat keras dan perangkat lunak, serta segala kegiatan yang terkait dengan pemrosesan, manipulasi, pengolahan, dan transfer atau pemindahan informasi antar media. Teknologi informasi dan komunikasi revolusi keempat. Revolusi yang pertama yang terjadi ketika masyarakat membedakan tanggung jawab orang dewasa dan tugas mendidik anak muda, beralih dari orang tua kepada guru dan dari rumah ke sekolah. Kemudian, revolusi kedua terjadi dengan dipergunakannya bahasa, tulisan dipakai sebagai sarana pendidikan. Revolusi ketiga berlangsung dengan ditemukannya mesin cetak yang memungkinkan tersedianya buku secara luas. Revolusi keempat ditandai dengan perkembangan elektronik terutama dalam bentuk radio, pita rekaman, televisi,
dan perangkat komputer. Penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dalam peningkatan kualitas pendidikan. Peranan guru pada sisi tidak lagi menjadi satu-satunya sumber belajar, melainkan berperan sebagai perancang proses pembelajaran, fasilitator, dan motivator bagi proses pembelajaran. Kemudian, bagi peserta didik di kehidupan pada abad ke-21 ini, juga dituntut untuk memiliki kecakapan atau skill, mampu berpikir kritis dan memecahkan masalah, mampu bekerja sama, mampu berubah cepat dan beradaptasi, memiliki inisiatif dan berjiwa entrepreneur, mampu berkomunikasi efektif baik lisan maupun tulisan, mampu mengakses dan menganalisis informasi, memiliki keingintahuan yang tinggi. Kemudian materi yang keempat, media pendidikan dalam proses pembelajaran. Media pembelajaran adalah alat, metode, dan teknik yang digunakan dalam rangka lebih mengefektifkan komunikasi dan interaksi antara guru dan siswa dalam proses pendidikan dan pengajaran di sekolah. Tipe-tipe media pendidikan dalam proses pembelajaran. Yang pertama, aktivitas belajarnya kepada materi pelajaran yang dilihatnya. Di sini yang memegang peranan penting dalam cara belajarnya adalah mata atau daya penglihatan atau visual. Kemudian tipe auditif. Peserta didik yang bertipe ini mengandalkan kesuksesan belajarnya kepada alat pendengarannya, yaitu telinga. Bagi peserta didik yang bertipe ini, materi yang disajikan kepadanya lebih cepat diserapnya bila menyajikan dilakukan secara lisan. Kemudian tipe kinestetik. Peserta didik yang bertipe ini mengandalkan kesuksesan belajarnya kepada gerakan atau apa yang dilakukan. Bagi peserta didik yang bertipe ini, materi yang disajikan kepadanya lebih cepat diserapnya bila penyajiannya dilakukan secara demonstrasi. Yang kemudian tipe taktil, yang berarti rabaan atau sentuhan. Peserta didik yang bertipe taktil adalah yang mengandalkan penyerapan hasil pembelajaran melalui alat peraba, yaitu tangan dan kulit atau bagian luar tubuh. Melalui alat rabanya ini, ia sangat cekatan mempraktikkan hasil pembelajaran yang diterima. Kemudian tipe olfaktoris, yaitu mudah mengikuti pelajaran dengan menggunakan alat indera penciuman. Bila ada materi pelajaran yang menggunakan penciuman seperti bau, air atau cairan, ia akan cepat sekali beraksi dibandingkan dengan kawan-kawannya yang tidak bertipe seperti dia. Kemudian tipe gustatif. Peserta didik yang bertipe gustatif adalah mereka yang mencirikan belajarnya lebih mengandalkan lidah. Mereka akan lebih cepat memahami apa yang dipelajarinya melalui indera kecapnya untuk mengetahui berbagai rasa, asam, manis, pahit, dan lain-lain. Tipe kombinatif. Peserta didik yang bertipe ini dalam hal kefungsionalannya, alat inderanya adalah yang terbanyak di dalam setiap kelas, yang artinya seseorang siswa dapat dan mampu mengikuti pelajaran dengan menggunakan lebih dari satu alat inderanya. Kemudian materi yang kelima, kriteria penggunaan media pendidikan. Ketepatannya dengan tujuan pembelajaran. Media pembelajaran dipilih berdasarkan tujuan-tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Dukungan terhadap isi bahan pembelajaran, bahan ajar yang bersifat fakta, prinsip, konsep sangat memerlukan bantuan media agar mudah dipahami oleh peserta didik. Kemudahan memperoleh media yang diperlukan mudah didapat. Keterampilan guru dan mempergunakannya. Guru dituntut agar dapat menguasai media tersebut agar pesan yang disampaikan bisa diterima dengan baik oleh peserta didik. Tersediaannya waktu untuk menggunakan sehingga dapat bermanfaat bagi peserta didik selama pengajaran berlangsung. Sesuai berpikir peserta didik sehingga mereka dapat dicerna sesuai dengan tingkatannya. Tidak menarik jika angka-angka, persen, grafik disajikan kepada anak-anak SD, sehingga yang tepat bagi usia mereka adalah gambar dan warna-warna yang menarik. Ada beberapa faktor yang harus guru perhatikan dalam cara memilih dan menggunakan media pembelajaran, yaitu tujuan mengajar, ketepatan dari bahan pelajaran dan media, metode mengajar, keadaan peserta didik, mutu teknis, dan biaya. Model komunikasi satu arah. Model komunikasi ini hanya terjadi pada satu arah,
dari guru ke peserta didik. Kadar keaktifan peserta didik rendah. Komunikator hanya guru, komunikannya peserta didik jika ada peragaan dalam pembelajar. Yang kemudian model komunikasi dua arah model. Komunikasi dua arah ini terjadi antara guru dan peserta didik, juga peserta didik ke guru. Kegiatan peserta didik mulai tampak guru dan peserta didik bisa menjadi komunikator. Jika ada peragangan dalam pembelajaran, biasanya akan ada variasi dalam menggunakan metode. Kemudian model komunikasi dua arah. Model ini terjadi antara guru dan peserta didik, juga peserta didik antar peserta didik dan peserta didik dengan guru. Kadar keaktifan peserta didik tinggi. Guru dan peserta didik bisa menjadi komunikator. Pembelajaran akan lebih bervariasi. Fungsi peragaan tidak hanya demonstrasi, tetapi juga akan bersifat eksperimen bagi peserta didik. Hambatan. Yang pertama, guru sebagai komunikator kurang mampu menyampaikan materi. Yang kedua, adanya perbedaan daya tangkap peserta didik sebagai komunikan. Yang ketiga, adanya perbedaan ruang guru dan waktu antara guru dan peserta didik. Dan yang keempat, jumlah peserta didik sangat besar sehingga sulit dijangkau guru sebagai komunikator. Materi yang keenam, pembagian dan macam-macam jenis media pendidikan. Yang dilihat dari jenisnya, media auditif adalah media yang hanya mengandalkan kemampuan suara seperti radio, kaset recorder, dan piringan hitam. Kemudian media visual adalah media yang hanya mengandalkan indera penglihatan. Kemudian media audiovisual adalah media yang mempunyai unsur suara dan unsur gambar. Kemudian dilihat dari daya liputannya. Media dengan gaya liput luas dan serentak, penggunaan media ini tidak terbatas oleh tempat dan ruang serta dapat menjangkau jumlah anak didik yang banyak dalam waktu yang sama. Contohnya, radio dan televisi. Media dengan daya liput yang terbatas oleh ruang dan tempat media ini dalam penggunaannya membutuhkan ruang dan tempat yang khusus seperti film, soundslide, film rangkai yang harus menggunakan tempat yang tertutup dan gelap. Kemudian, media untuk pengajaran individual. Media ini penggunaannya hanya untuk seorang diri. Kemudian dilihat dari bahan pembuatannya. Media sederhana. Media ini bahan dasarnya mudah diperoleh dan harganya murah. Cara pembuatannya mudah, penggunaannya tidak sulit. Kemudian media kompleks. Media ini adalah media yang bahan dan alat pembuatan dan penggunaannya memerlukan keterampilan yang memadai. Kemudian materi yang ketujuh, pembagian macam-macam jenis media pembelajaran. Jenis-jenis media pembelajaran yaitu yang pertama, media audio. Jenis media pembelajaran audio berfungsi untuk menyalurkan pesan audio dari sumber pesan ke penerima pesan. Media audio berkaitan erat dengan indera pendengaran. Yang kedua, media visual. Jenis media pembelajaran visual adalah media yang hanya mengandalkan indera penglihatan. Jenis media pembelajaran visual menampilkan materialnya dengan menggunakan alat proyeksi atau proyektor. Media visual diam, yaitu foto, ilustrasi, flashcard, gambar pilihan dan potongan gambar. Kemudian media visual gerak, gambar-gambar proyeksi bergerak seperti film bisu dan sebagainya. Kemudian yang ketiga, media audiovisual. Jenis media pembelajaran audiovisual merupakan media yang mampu menampilkan suara dan gambar. Ditinjau dari karakteristiknya, media audiovisual dibedakan menjadi dua, yaitu media audiovisual diam dan media audiovisual gerak. Media audiovisual diam adalah contohnya TV diam, film rangkai bersuara, halaman bersuara, buku bersuara. Kemudian media audiovisual gerak, contohnya film TV, film bersuara, gambar bersuara, dan lain-lainnya. Kemudian materi yang ke-8, evaluasi pemanfaatan media pembelajaran. Evaluasi adalah mencari sesuatu yang berharga,
Sesuatu yang berharga tersebut dapat berupa informasi tentang suatu program, produksi serta alternatif prosedur tertentu. Karenanya, evaluasi bukan merupakan hal baru dalam kehidupan manusia, sebab hal tersebut senantiasa mengiringi kehidupan seseorang. Seseorang manusia yang telah mengerjakan suatu hal, pasti akan menilai apakah yang dilakukannya tersebut telah sesuai dengan keinginan semula. Fungsi media pembelajaran. Yang pertama, media berfungsi selektif. Dengan cara mengadakan evaluasi, guru mempunyai cara mengadakan selektif terhadap siswanya yang bertujuan untuk memilih siswa yang dapat diterima di sekolah tertentu. Kemudian, evaluasi berfungsi sebagai penempatan. Sistem baru yang kini banyak dipopulerkan di negara barat adalah sistem belajar sendiri. Kemudian, evaluasi berfungsi diagnostik. Apabila alat yang digunakan dalam evaluasi cukup persyaratan, maka dengan melihat hasilnya, guru mengetahui kelemahan siswa. Kemudian, materi yang ke-9, keefektifan media pembelajaran dalam proses belajar. Efektivitas berasal dari kata dasar efektif, yang bisa diartikan seberapa tingkat besar keberhasilan yang dapat diraih dari suatu cara atau usaha tertentu sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai. Ada beberapa kriteria untuk menilai keefektifan sebuah media, yaitu biaya. Biaya memang harus dinilai dengan hasil yang akan dicapai dengan penggunaan media itu. Kemudian ketersediaan fasilitas pendukung, kecocokan dengan ukuran kelas, keringkasan, kemampuan untuk dirubah, waktu dan tenaga penyiapan, pengaruh yang ditimbulkan, kerumitan, kegunaan. Semakin banyak tujuan pembelajaran yang bisa dibantu dengan sebuah media, semakin baiklah media itu. Media multimedia interaktif, yaitu kemudahan navigasi. Sebuah program harus dirancang sesederhana mungkin sehingga pembelajar bahasa tidak perlu belajar komputer terlebih dahulu. Yang kemudian kandungan kognisi, pengetahuan dan presentasi informasi, integrasi media di mana media harus mengintegrasikan aspek dan keterampilan bahasa yang harus dipelajari. Yang kemudian estetika dan fungsi secara keseluruhan. Program yang dikembangkan harus memberikan pembelajaran yang diinginkan oleh pembelajar, sehingga pada waktu seorang selesai menjalankan sebuah program, dia akan merasa telah belajar sesuatu. Kemudian materi yang ke-10, produksi media pendidikan berupa gambar non-elektronik. Media merupakan suatu yang bersifat menyalurkan pesan dan dapat menyalurkan pikiran, perasaan kepada audiens sehingga dapat mendorong terjadinya proses belajar pada dirinya. Sedangkan produksi media merupakan segala upaya yang dilakukan untuk menciptakan dan mengolah media maupun non-visual dengan cara menggunakan segala sumber daya, tenaga, pikiran, dan dana. Media pembelajaran berupa gambar. Webster mendefinisikan grafik sebagai seni atau ilmu menggambar, terutama penggambaran mekanik, dalam pengertian media visual. Istilah grafik mempunyai arti yang sangat luas, bukan hanya sekedar menggambar bagan meliputi sebagai jenis presentasi grafis seperti peta, lukisan, diagram, poster, dan bahkan kartun. Dalam hubungan ini, bagan didefinisikan sebagai kombinasi antara media grafis dan gambar foto yang dirancang untuk memvisualkan secara logis dan teratur mengenai fakta pokok atau gagasan. Fungsi utama dari bagan adalah menunjukkan hubungan, perbandingan, jumlah relatif, perkembangan, dan proses klasifikasi dan organisasi. Ke-11, produksi media pendidikan yang bersifat elektronik. Media pendidikan yang bersifat elektronik saat ini diantaranya adalah media radio, komputer, OHP, dan multimedia proyektor. Materi yang ke-12, pengembangan media pembelajaran berbasis audio. Media audio adalah media yang mengandung pesan hanya dalam bentuk auditif, hanya dapat didengar
yang dapat merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan kemauan pendengar untuk mempelajari isi tema. Kemudian materi yang ke-13, pengembangan media pembelajaran berbasis audiovisual. Media audiovisual adalah media penyaluran pesan dengan memanfaatkan indera pendengaran dan penglihatan biar dengar. Dengan media pembelajaran berbasis audiovisual ini menyajikan isi tema lebih lengkap dan optimal. Demikian, itulah materi yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.